Jadi hari ini teman-teman, kita bakal bahas topik yang lumayan banyak dipercaya sama banyak orang. Oh ya? Termasuk gua. Oke. Iya, karena gue memang penganut teori konspirasi sebetulnya. Jadi gue nggak tahu mitos ini mitos konspirasi atau bukan. Jadi ya, Ya. lu tahu kan di uang itu kan ada, lu tahu uang kertas kan selalu ada kode sandinya. Ah, Nah, setelah gue telaah, ya. ternyata kode sandi itu sama persis dengan badan kalau di crop. Jadi gue berpikir bahwa ternyata kode sandi di kita punya uang itu adalah diambil dari motif-motif kerokan orang zaman dulu. Bentar. Uang gua kok hilang? Jadi teman-teman, hari ini kita akan bahas motif tuh kan jadi ngaco. Hari ini kita akan bahas topik tentang kerokan sebenarnya. Oke. Pasti kita tahu ya kalau misalnya orang kerokan itu pasti masuk angin dan obatnya dikerok. Gimana menurut lo? Sebenarnya kerokan ini kan udah kita bahas juga kan ya? Iya, iya. Ya di topik podcast kita di season 1. Jadi kita masuk angin itu sebenarnya kan cuma istilah orang awam, Bud. Ya. Gejala gak enak badan biasanya kayak gitu kan. Iya. Sedangkan range itu luas gitu. Mulai dari misalnya kalau kita sebut gejala mau pilek, gejala influenza gitu, sampai mungkin masalah pencernaan atau lambung yang ringan. Nah, itu semua kadang-kadang disamakatakan oleh orang sebagai masuk angin. Oke. Gitu. Nah, terus sudah menjadi turun temurun kayaknya kebiasaan kerokan dan kita nggak tahu itu awalnya dari mana gitu. Iya. Nah, kerokan itu sebenarnya dilakukan karena membuat tubuh jadi terasa segar, bener nggak? Betul. Setelah dikerok, badannya Jadi kayaknya enak, rasanya anget, enakan enak, gitu. ya, betul. Seolah-olah kayak lu akan sembuh, Iya. seperti itu kan. Karena memang pada dasarnya begini, Bu. Masuk angin itu adalah suatu gejala penyakit yang sebenarnya memang ringan. Oke. Nggak kita apa-apain pun biasanya sembuh. Dia akan sembuh sendiri gitu maksudnya kan. Iya, gitu. Misalnya dengan istirahat yang cukup ya, makan yang lebih bergizi, itu mungkin gejalanya akan membaik sendiri dalam waktu 1 atau 2 hari. Oke. Gitu. Nah, kerokan itu dianggap bisa menyembuhkan masuk angin karena bikin orang itu jadi lebih segar sesaat. Padahal tidak menyembuhkan menurut lo. Tidak menyembuhkan. Tuh kan? Berarti dia udah berencana untuk mematikan profesi para tukang pijat dan tukang kerok sebenarnya. Lu mesti ngerti dong, UMKM kita ini banyak banget orang-orang yang profesinya untuk itu. Lu sebagai dokter jangan mematikan industri kesehatan alternatif dong. But lu dikerok aja minta nyokap lu kan? Udah gratis kan? Gak usah ngomong soal UMKM kita. Oke. Tapi sebenarnya gini, Bud. Jadi kerokan itu kalau misalnya kita berdasarkan teorinya ya, itu dia bisa pada saat dikerok itu kan bikin badan-badan kita jadi merah. Ya kan? Yang bikin jadi kayak Ada garis-garisnya. Garis-garis. Yang motif uang itu kan menurut gua kan. Kalau gue bilang itu motif tulang ikan. Ya kan? Nah, itu sendiri mengaktifkan sel-sel inflamasi dalam tubuh kita. Maksud sel inflamasi itu apa ya? Sel inflamasi itu adalah sel peradangan. Oke. Nah, jadi sel peradangan itu yang berfungsi untuk menyebabkan tubuh itu jadi rasanya lebih segar. Tapi kondisi itu hanya sesaat. Ya nggak sesaat maksud beberapa detik terus hilang, enggak gitu. Tapi dia akan membuat tubuh jadi lebih segar selama si sel peradangan itu aktif. Nah, kalau sel peradangannya udah nggak aktif lagi, ya tubuh akan kembali ke kondisi semula. Tergantung dari derajat penyakitnya yang tadi gue bilang. Contohnya, misalnya lu tuh punya masalah lambung, ya. Oke, lu merasa dari dalam diri lu merasa, gue masuk angin nih. Nah, lu kerok. Oke, selama beberapa saat kondisi jadi enakan. Nah, tapi pola makan lu tetap jelek. Atau mungkin lu salah lagi makannya. Misalnya makan yang pedas, yang asam, yang bisa merangsang lambung lu biar jadi makin iritasi. Ya kondisi lu gak akan membaik. Gitu. Karena kerokan itu bukan solusi atau obat dari sakit yang lu alamin. Gue penasaran. Ketika sel-sel inflamasi itu aktif, tubuh, maksud gue gini, ketika sel-sel inflamasi aktif kan tubuh kita berasa anget, enak, karena kan zat peradangannya aktif. Tapi tubuh kita itu sebenarnya lebih baik atau enggak? Pertanyaan gue. Kondisinya? Iya, jadi ketika sel peradangan itu aktif, pertanyaan gue, tubuh kita tuh jadi lebih baik atau sebenarnya lebih buruk? Terasa lebih baik sebenarnya. Padahal kenyataan sebenarnya tidak. Kenyataan itu hanya apa namanya? Hype saat gitu. Enggak, maksud gue berarti sebenarnya tidak mengubah, berarti sebetulnya tidak menyembuhkan apa-apa dong. Tidak menyembuhkan apa-apa. Oh, I see. Gitu. Jadi selama dia aktif, lu merasa lebih enak. Tapi kalau dia udah nggak aktif lagi, ya sudah kembali lagi ke kondisi semula. Kayak
warna-warna merah tuh disebabkan oleh salah satu efeknya inflamasi dalam tubuh. Ya, tanda inflamasi itu kan salah satunya emang ada warna merah di tubuhnya. Oh, I see. Jadi kalau gua berarti itu contoh inflamasi kan nanti kan akan merah gitu kakinya. Kalau digituin, inflamasi ntar ada di muka lu. Coba deh buat. kan gue ngasih contoh ke pendengar, harus lihat contoh dong. Maksud gue inflamasi maksudnya dipukul. Nah, terus kan jadi Nah, ayo sekali lagi. Nah, terus gue mau nanya sama lu pandangan lu mengenai lu sebagai tenaga medis. Ya. Kalau orang sakit masuk angin, berarti lu tidak menyarankan untuk dikerik. Sebenarnya yang repot itu adalah karena yang gue bilang tadi, masuk angin itu kan gejalanya untuk penyakit yang luas. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang ada penyakit yang lebih berbahaya, tapi dianggapnya sebagai masuk angin. Dan ini yang gawat. Kenapa? Karena dia harusnya sudah mencari pertolongan medis, tapi waktu yang dibutuhkan, waktu yang bisa dipakai untuk dia berobat, jadi habis terbuang karena dicoba untuk kerokan ini. Contoh gitu. ya? Contohnya ya, misalnya ada loh sebagian orang yang menganggap, lu tau istilah angin duduk gak? Tahu. Ya, angin duduk ya. Kalau misalnya di istilah kedokteran, angin duduk itu sebenarnya tanda awal untuk serangan jantung. I see. Nah, jadi rasa-rasa gak nyaman seperti tertekan di bagian dada gitu ya, atau kita sebut istilahnya itu chest discomfort. Nah, itu dianggap masuk angin. Ya sudah, dia diem-diem aja di rumah, dia coba kerokan dulu gitu. Padahal kalau misal ternyata pasien itu benar terkena penyakit jantung, itu kan harus ditangani dengan cepat. I see. Ini juga sebenarnya kita semua tahu bahwa salah satu gejala COVID-19 itu kan untuk yang ringan itu kan seperti badannya nggak enak, masuk angin, demam dikit gitu sebenarnya kan. Jadi kan kalau dia nggak memeriksakan dirinya juga dia nggak tahu dia kena COVID atau tidak sebetulnya. Nah, dia jadi OTG, satunya. setelah dia dikerik dia jadi biasa aja, itu juga salah satunya sebetulnya kan. Nah itu juga. Dan kalau misalnya untuk kondisi medisnya sih selama dia nggak masalah sih ya udah gitu. Cuman yang kita khawatirkan adalah kalau misalnya memang dia ternyata silent COVID (OTG), nah itu dia nggak melakukan isolasi mandiri dan jadi sumber penularan bagi orang di sekitarnya. I see, gitu. gua ngerti. Terus yang sebenarnya gini, berarti kalau dari sudut pandang medis, misalnya contoh gini ya, misalnya kita ngomong orang itu beneran kena masuk angin, kita nggak ngomong indikasi penyakit berat lainnya ya, memang dia kena masuk angin. Berarti menurut lu apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Minum tolak angin. Tolong ya, brand tolak angin sudah muncul kan? Tolong masuk di sini ya. Nanti kita tulis ininya. Tolong dong. Kita udah sebut loh dengan jelas di sini maksudnya. Ya. Gimana dong ini? Jadi serba susah ini jadinya nih. Kalau kita harusnya taruh ini kita ganti sebenarnya. Ini kita ganti jadi tolak angin sebenarnya harusnya ini. Jadi sebenarnya gini. Kalau misalnya kita terma itu ke masuk angin tuh jadi seperti kayak gini buat tenang. Kalau misalnya ada orang sakit, apa yang mesti dilakukan? Kan gitu. Karena kita nggak tahu dia sakit apa. Yeah. Nah, kalau misalnya kita masukin ke masuk angin, kita nggak tahu dia masuk angin ini kategori yang mana penyakitnya. Okay. Gitu. Jadi tetap anjuran gue adalah ya lakukan yang pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Misalnya lu ngerasa demam, ya gunakanlah obat penurun panas, penurun demam. Kalau misalnya ternyata memang ada sakit kepala atau rasa badan nggak enak, ya boleh konsumsi juga obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas di pasaran. I see. Gitu. Rasa mual, ya berarti gunakan obat lambung, ya, atau rasa ulu hatinya rasanya nggak enak. Tapi kalau misalnya keluhan itu ternyata berlanjut, tidak membaik dengan menggunakan obat-obatan warung, ya lu wajib memeriksakan diri ke dokter. Jangan dipaksakan. Yeah. Nah, kerokan itu ya boleh sebagai salah satu alternatifnya. Tapi ada satu tambahan lagi yang gue mau berikan. Okay. Karena kita sekarang ini kan masyarakat milenial nih, ya. Jadi informasi-informasi kesehatan tuh gampang banget untuk didapatkan. Yeah. Di satu sisi enak karena kita gampang mengakses informasi yang kita butuhin. Di sisi yang lain kita banyak kena ini bener gak sih? Karena mungkin aja ya dari lu masukin gejala lu sakit kepala, badan gak enak, tahu-tahu ujung-ujungnya pasti diagnosa di Mbak Google kanker. Oh iya. Ya kan sering gitu kan. Nah jadi bagaimana kita tuh pintar-pintar memilih informasi, tapi kita harus tahu kondisi mana yang gawat dan membutuhkan pertolongan segera. Gitu. I see. Jadi teman-teman dengar kan, maksudnya selain ternyata kalau kalian merasa badannya enak setelah dikerik, itu bukan karena badannya jadi lebih baik, itu karena zat inflamasinya aktif dalam tubuh yang menyebabkan tubuh hangat, gitu kan, menyebabkan merah, gitu kan sebenarnya. Bentar, kita sensor dulu ya. Jadi kalau kalian lihat zat-zat hal yang terjadi dalam tubuh tuh
tidak selamanya indikasi baik atau indikasi buruk. Kalian mesti cek informasi dengan sangat jelas. Bener-bener. Jadi yang gue cerita waktu itu, gue punya temen kondisinya biasa aja, cuman demam sakit dikit gak enak badan udah. Ternyata dia kena OTG COVID gitu. Nyokapnya hampir masuk ICU 2 minggu kali. Jadi memang banyak banget kondisi-kondisi yang kita masih aware. Gue tahu sih ada yang ngomong gini, tubuh kita ini kan hebat banget. Jadi tubuh kita ini bisa beradaptasi dengan sangat cepat gitu, menyembuhkan dirinya sendiri maksud gue. Jadi lu bersyukur karena tubuh kuat. Tapi lu mesti aware, lu mesti jaga juga tubuh lu sebenarnya. Gitu. Lu mesti tahu kebutuhan tubuh lu gitu kan. Keren kan gue? Iya tuh Ben. Nah, gue juga gak nyangka. Tanpa teks loh. Tanpa teks loh gue. Buat kalian yang masih mau tanya-tanya atau mau lihat IG kita, kalian bisa ke IG kita di healthyhacks.id atau bisa email kita ke healthyhacks.id@gmail.com. Jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye.